Bapak Ibu sidang jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Salam, salam sejahtera bagi kita semua. Kita patut bersyukur kepada Tuhan karena sampai di penghujung tahun 2020 ini kita masih diberi kesehatan, kasih karunia, berkat dan penyertaan. Walaupun di tengah pandemi COVID-19 ini Tuhan tetap bersama-sama dengan kita, sehingga pada saat ini kita dimampukan untuk mengikuti ibadah tutup tahun dan perjamuan kudus secara virtual. Izinkan saya untuk membacakan berita jemaat bagi kita semua. Selamat beribadah kepada Bapak Ibu, saudara-saudari. Selamat melaksanakan perjamuan kudus secara virtual di rumah masing-masing. Tuhan Yesus menyertai kita sekalian. Ibadah minggu dan ibadah hari-hari besar gerejawi dilaksanakan secara mandiri di rumah masing-masing dan di gereja dengan mengikuti protokol kesehatan yang ketat. Untuk informasi lengkap sudah ada dalam warta jemaat yang diedarkan melalui grup WhatsApp Jemaat dan Lingkungan. Sesuai anjuran dari tim gugus COVID Kota Palangkaraya dan Satgas COVID Gereja Keharap, maka kami ingatkan kembali kepada warga jemaat yang ingin beribadah di gereja, wajib untuk mendaftarkan diri terlebih dahulu melalui WA Jemaat GKI Keharap atau melalui penentua diakon terdekat, dan tetap mematuhi protokol kesehatan yang sudah ditentukan. Untuk persembahan syukur tutup tahun dan perjamuan kudus dapat diserahkan ke kantor sekretariat setiap jam kerja di kotak yang tersedia ataupun dimasukkan di kotak surat suara di depan pastori koster gereja di saat kantor sekretariat tutup, atau melalui rekening yang tertera di warta jemaat. Majelis jemaat mengucapkan terima kasih kepada pendeta, penetua dan diakon, song leader, pemain musik, operator multimedia, operator sound system yang bertugas pada ibadah tutup tahun 31 Desember 2020 ini, yang dilaksanakan melalui ibadah online di channel YouTube dan akun Facebook GKI Keharap. Tuhan Yesus memberkati. Untuk pelayanan kebaktian dan jadwal pelayanan, berita lain-lain maupun laporan keuangan sudah ada tertulis di dalam berita jemaat yang di-share via WA maupun via Telegram anggota jemaat Keharap, dan dapat dibaca secara lengkap di sana. Tuhan Yesus memberkati. Demikian warta jemaat kita minggu ini. Selamat beribadah tutup tahun dan perjamuan kudus. Selamat menyambut tahun baru 1 Januari 2021. Tuhan Yesus memberkati. Marilah kita mempersiapkan diri kita untuk segera memulai ibadah ini. Salam, tiada kata yang dapat dituturkan untuk menggambarkan ucapan syukur kita karena penyertaan Tuhan sepanjang tahun ini. Banyak peristiwa yang terjadi baik suka maupun duka, tetapi dalam semua peristiwa itu Tuhan selalu bersama kita. Tahun ini kita dihadapkan dengan pandemi COVID-19. Pengharapan kita bahwa semua hal yang menakutkan dan berbagai peristiwa yang telah terjadi semua pasti berlalu, dan kita menyongsong tahun yang baru dengan pertolongan Tuhan. Kita akan diberkati. Mari kita mempersiapkan diri kita, menaikkan syukur kita kepada Tuhan, serta berdoa. Ibadah tutup tahun ini disertai juga dengan pelayanan perjamuan kudus. Kiranya kita beroleh kekuatan memasuki tahun yang baru. Karena itu, dengan segenap sukacita kita berdiri dan memuji nama Tuhan dengan menyanyi dari nyanyian rohani. Kini tiba saatnya kita untuk berpisah.
Pertolongan kepada kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Suka duka telah banyak kita alami sepanjang tahun ini. Kita menyadari bahwa kita sering melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Karena itu, baiklah kita mengaku dosa kita di hadapan Tuhan, serta memohon pengampunannya. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, sungguh kami umat-Mu ini terlalu banyak melakukan dosa, baik itu yang kami lakukan melalui perkataan, perbuatan, maupun tingkah laku kami. Untuk itu Tuhan, ampunilah segala dosa dan perbuatan kami tersebut. Biarlah kami layak di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Berita anugerah Allah, saudara-saudaraku yang kekasih, jika kita berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus, dan bukan dosa kita saja, tetapi juga dosa seluruh dunia. Percayalah kepada Injil ini dan hiduplah dalam damai sejahtera. Amin. Silakan jemaat duduk. Bapak, Ibu, Saudara sidang jemaat Tuhan, sebelum kita membaca Alkitab yang terambil dari Alkitab Perjanjian Lama, 1 Raja-Raja pasal 3 ayat yang kelima hingga ayat yang ke-14. Sebelumnya kita berdoa.
kasih Bapa, Engkau luar biasa mengasihi hidup dan kehidupan kami, sehingga kami pada hari ini boleh bersama-sama berkumpul di rumah yang kudus suci ini untuk memuji dan memuliakan Engkau. Terima kasih Tuhan, kami mohon kasih penyertaan-Mu, memberkati kami, memberi kami akal budi, kebijaksanaan, kecerdasan, sehingga dapat memilah hal-hal yang baik maupun yang tidak baik dalam kehidupan keseharian hidup kami. Mampukan kami Tuhan untuk melakukan kehendak-Mu. Kami yakin dan percaya Tuhan tetap setia menjaga dan memberkati kami, sehingga kami saling menghargai, mengerti, mengasihi, peduli sesama kami, lebih-lebih mengasihi Tuhan. Inilah kami Tuhan, kami siap sedia mendengar sabda kebenaran firman-Mu yang menjadi pedoman pelita hidup kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Pembacaan Alkitab dari 1 Raja-Raja pasal 3 ayat yang kelima hingga ayat yang ke-14 dengan perikop doa Salomo memohon hikmat. Di Gideon itu Tuhan menampakkan diri kepada Salomo dalam mimpi pada waktu malam. Berfirmanlah Allah, mintalah apa yang hendak kuberikan kepadamu. Lalu Salomo berkata, Engkaulah yang telah menunjukkan kasih setiamu yang besar kepada hamba-Mu Daud, ayahku. Sebab ia hidup di hadapan-Mu dengan setia, benar dan jujur terhadap Engkau. Dan Engkau telah menjamin kepadanya kasih setia yang besar itu dengan memberikan kepadanya seorang anak yang duduk di tahtanya seperti pada hari ini. Maka sekarang ya Tuhan Allah, Engkaulah yang mengangkat hamba-Mu ini menjadi raja, menggantikan Daud ayahku. Sekalipun aku masih sangat muda sekalipun aku masih sangat muda dan belum berpengalaman, demikianlah hamba-Mu ini berada di tengah-tengah umat-Mu yang Kau pilih, suatu umat yang besar, yang tidak terhitung dan tidak terkira banyaknya. Maka berikanlah kepada hamba-Mu ini untuk hati yang paham, menimbang perkara untuk menghakimi umat-Mu dengan dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat. Sebab siapakah yang sanggup menghakimi umat-Mu yang sangat besar ini? Lalu adalah baik di mata Tuhan bahwa Salomo meminta hal yang demikian. Jadi berfirmanlah Allah kepadanya, oleh karena engkau telah meminta hal yang demikian dan tidak meminta umur panjang atau kekayaan atau nyawa musuhmu, melainkan pengertian untuk memutuskan hukum, maka sesungguhnya aku melakukan sesuai dengan permintaanmu itu. Sesungguhnya aku memberikan kepadamu hati yang penuh hikmat dan pengertian, sehingga sebelum engkau tidak ada seorang pun seperti engkau, dan sesudah engkau tak akan bangkit seorang pun seperti engkau. Dan juga apa yang tidak kau minta aku berikan kepadamu, baik kekayaan maupun kemuliaan, sehingga sepanjang umurmu tak akan ada seorang pun seperti engkau di antara raja-raja. Dan jika engkau hidup menurut jalan yang kutunjukkan dan tetap mengikuti segala ketetapan dan perintahku, sama seperti ayahmu Daud, maka aku akan memperpanjang umurmu. Demikian pembacaan Alkitab. Firman-Mu pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Amin. Jemaat Tuhan yang kekasih dalam Kristus,
Hari ini Kamis tanggal 31 Desember tahun 2020. Nas firman Tuhan yang telah ditetapkan oleh Badan Pekerja Harian Majelis Sinode GKI, yakni diambil dari kitab Perjanjian Baru. Injil Yohanes pasal 8 ayat 12 sampai 19 yang saya akan baca demikian bunyinya. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Ya Allah yang firman yang hidup, pada saat ini kami ingin mendengar sabda firman-Mu. Biarlah roh-Mu yang memimpin dan menguasai kami, memampukan kami boleh mengerti kehendak Allah melalui kebenaran firman-Mu. Kami percaya firman-Mu menjadi penuntun bagi hidup kami dalam rangka kami memasuki tahun 2021 dalam penyertaan Tuhan. Berfirmanlah ya Allah, karena kami siap mendengar. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Injil Yohanes pasal 8 ayat 12 sampai 19 yang bunyinya demikian. Yesus adalah terang dunia. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia mempunyai terang hidup. Kata orang-orang Farisi kepadanya, Engkau bersaksi tentang dirimu, kesaksianmu itu tidak benar. Jawab Yesus kepada mereka, katanya, Biarpun aku bersaksi tentang diriku sendiri, namun kesaksianku itu benar. Sebab aku tahu dari mana aku datang dan kemana aku pergi. Tetapi kamu tidak tahu dari mana aku datang dan kemana aku pergi. Kamu menghakimi menurut ukuran manusia. Aku tidak menghakimi seorang pun. Dan jikalau aku menghakimi, maka penghakimanku itu benar. Sebab aku tidak seorang diri, tetapi aku bersama dengan Dia yang mengutus aku. Dan dalam kitab Tauratmu ada tertulis bahwa kesaksian dua orang adalah sah. Akulah yang bersaksi tentang diriku sendiri, dan juga Bapa yang mengutus aku bersaksi tentang aku. Maka kata mereka kepadanya, Di manakah Bapamu? Jawab Yesus, Baik aku maupun Bapakku tidak kamu kenal. Jikalau sekiranya kamu mengenal aku, kamu mengenal juga Bapakku. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sidang jemaat Tuhan yang kekasih dalam Kristus, Shalom. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Tema kita pada hari ini yaitu orang Kristen membawa terang bagi dunia. Saudara-saudara yang kekasih, bila seorang kenalan bercerita bahwa ia menemukan seorang dokter yang hebat, mampu menyembuhkan penyakitnya, umumnya kita akan mencari dokter itu bila kita mengalami sakit yang sama. Lalu bagaimana tanggapan kita, saudara-saudara, terhadap Injil yang berisikan tentang kesaksian Yesus, yaitu tentang terang. Terang mampu menyembuhkan orang yang sakit sebab hidup dalam kegelapan, hidup dalam berbagai tindakan perbuatan keberdosaan. Saudara-saudara yang kekasih Kristus, apabila mana Yesus telah mengingatkan bahwa Dia adalah terang dunia yang tidak akan padam laksana lilin
pada perayaan Pondok Daun pada saat itu. Karena itu barang siapa yang percaya kepadanya akan memiliki hidup dan terang rohani sejati. Artinya ia tidak akan mengalami hidup dalam kegelapan. Namun dengan munculnya ajaran gnostik, orang banyak mulai adu argumentasi. Setelah mendengar kesaksian Yesus, dari kalangan orang Farisi menuduh Yesus telah bersaksi palsu karena hanya bersaksi bagi dirinya sendiri. Yesus menjawab bahwa kesaksiannya benar karena didukung oleh 2 orang saksi, yaitu dirinya sendiri dan Bapa yang mengutus dia. Dalam nas ayat 18, kesaksiannya juga didukung oleh penghakimannya yang adil dan benar. Namun kedua saksi ini, yaitu anak dan bapa, tidak dikenal oleh orang-orang Farisi. Itu sebabnya mereka akan binasa dalam dosa mereka dan tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga di mana Yesus akan berada. Ayat 21. Hal ini terjadi karena mereka berasal dari dunia ini dan hidup dalam kegelapan dengan terus menolak Yesus sebagai Tuhan. Saudara-saudara yang seiman, yang kekasih Kristus, kita pun hendaknya tidak terus mengeraskan hati. Barangkali di tahun 2020 kita seringkali menunjukkan sikap kita berada dalam mengeraskan hati dengan menolak kesaksian Injil Kristus. Artinya masih bertahan dalam kegelapan, hidup dalam kekecewaan, dalam duka cita, dalam kejahatan, dalam dosa, dalam iri dengki, dendam, menyimpan kebencian. Semua itu adalah bentuk dari kehidupan yang masih dalam kegelapan. Peristiwa duka cita, kesedihan pun bisa mengakibatkan kekecewaan terhadap Tuhan yang membuat dirinya semakin jauh dari Tuhan. Tetapi sesungguhnya saudara-saudara yang kekasih, di akhir tahun 2020 ini, nas firman Tuhan mau mengingatkan kepada kita, bagi kita yang bersedia untuk menjadi pengikut Kristus, mau dan berada di dalam terang, bahkan kita siap untuk menjadi terang Kristus. Itu berarti kita bersedia untuk bertobat, meninggalkan segala dosa dan kesalahan kita, menyesali segala bentuk perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan hukum Tuhan, mau bersedia untuk dipimpin, dituntun oleh Tuhan, bersedia mau mengampuni dan mau diampuni, siap melangkah untuk memasuki tahun 2021 dengan satu keyakinan bahwa Kristus sebagai juru selamat dalam hidup kita telah menuntun kita berada di dalam terang. Dengan demikian kita akan memperoleh pengampunan dosa, mendapat penebusan, sehingga kita memperoleh kehidupan yang kekal dan tidak binasa dalam dosa kita. Saudara-saudaraku yang kekasih, merupakan dasar untuk kita introspeksi diri. Mari kita memaknai beberapa pertanyaan berikut. Apakah terang itu masih bercahaya di dalam hidup saya? Yesus dapat memberi jaminan kepada kita.
jika kita mau dan bersedia untuk tetap bercahaya dan memberi terang bagi dunia dalam kegelapan. Banyak orang yang tidak mau menerima terang itu ketika ia masih menyimpan rasa didengki, kekecewaan, dosa dan kesalahannya, bertahan dalam perangannya yang lama, yang memasuki tahun 2021 tidak bersedia untuk meninggalkan pola hidup lama, maka tentunya ia tidak menerima hidup dalam terang. Yohanes pasal 8 ayat 13 sampai 20. Rasul Yohanes menyampaikan kesaksian tentang penghakiman. Tentunya bagi kita disadari bahwa jika kita masih bertahan dan memelihara hidup keberdosaan, memasuki tahun 2021 dengan tidak meninggalkan segala dosa dan kesalahan kita, pola hidup kita yang lama, maka tentu dasar penghakiman adalah menjadi dasar peringatan bagi kita supaya kita tidak hidup dalam kasih Kristus. Mampukah kita sebagai orang Kristen membawa terang bagi dunia ini di tahun 2021? Sepenuhnya tergantung dengan kita. Apakah kita siap untuk meninggalkan segala dosa dan salah kita? Ataukah kita masih bertahan? Tuhan memberkati. Selamat memasuki tahun baru 1 Januari 2021. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Sidang jemaat Tuhan yang kekasih dalam Kristus, dengarkanlah penetapan dan arti dari perjamuan kudus. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, sakramen perjamuan kudus adalah penetapan dari Tuhan sendiri. Diambil dari 1 Korintus pasal 11 ayat 2 sampai 26. Untuk memperingati kasih dan anugerah Allah yang sudah luar biasa, yang dinyatakan dalam diri Tuhan Yesus Kristus, yang telah menyerahkan dirinya untuk keampunan dosa kita. Sakramen perjamuan kudus merupakan tanda dan materai bahwa kita adalah anak-anak Allah yang telah ditebus dengan tubuh dan darah Yesus sendiri. Melalui perjamuan kudus ini kita menyatakan syukur dan mau hidup di dalam pengasihannya. Di tengah berbagai penderitaan dan kesulitan, perjamuan ini kiranya menghibur dan menguatkan kita. Kiranya membangun dan menguatkan pengharapan bahwa kita akan masuk dalam perjamuan anak domba Allah di dalam kerajaan Allah yang kekal. Sebagaimana firman-Nya, barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Yohanes pasal 6 ayat 54. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan dan mengaku dosa kita serta memohon pengampunan daripadanya. Kita berdoa. Kami mengaku di hadapan-Mu ya Tuhan, bahwa kami sering berbuat dosa melalui pikiran, perkataan dan perbuatan kami. Ampunilah kami ya Tuhan, dan kasihanilah kami menurut kasih setia-Mu. Hapuskanlah pelanggaran kami menurut rahmat-Mu yang besar. Bersihkanlah kami seluruhnya dari kesalahan kami, dan tahirkanlah kami dari dosa kami. Kami mohon juga pengasihan-Mu supaya dalam perjamuan kudus ini Tuhan bekerja dengan Roh-Mu di dalam hati kami, supaya dengan kepercayaan kami dapat menyerahkan diri dan hidup kami seluruhnya kepada Yesus Kristus, Anak-Mu.
Tolonglah kami supaya tidak hidup lagi dalam dosa, melainkan Kristus yang hidup di dalam kami, dan kami pun di dalam Dia. Karuniakanlah kepada kami anugerah-Mu, sehingga kami senantiasa memperoleh penghiburan dan kekuatan apabila kami memikul salib dan menyangkali diri kami, sehingga baik waktu suka atau duka, hidup atau mati, kami dapat hidup dan mati bagi Tuhan dan untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Sidang jemaat Tuhan yang kekasih dalam Kristus, kami undang, mari kita berdiri. Selaku hamba Yesus Kristus, kami memberitakan keampunan dosa bagi tiap-tiap orang yang mengaku dosanya dengan tulus ikhlas di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Kiranya oleh anugerah Allah perjamuan kudus ini menguatkan iman kita. Marilah kita bersama-sama dengan sekalian orang percaya dari segala masa dan tempat mengikrarkan pengakuan iman Kristen. Demikian kita ucapkan bersama, mulai. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Haleluya. Sidang jemaat Tuhan yang kekasih dalam Kristus, kita masih dalam posisi berdiri. Saudara-saudara yang kekasih, supaya kita semua dapat mengikuti perjamuan kudus dengan semestinya, sehingga memperoleh keampunan dosa, kekuatan dan penghiburan, serta hidup berpengharapan. Marilah masing-masing kita memeriksa diri di hadapan Tuhan. Apakah saudara menyadari dosa saudara, lalu merendahkan diri, menyesal dan mencari keampunan dari Tuhan? Jikalau demikian, jawablah bersama-sama, sesungguhnya saya seorang yang berdosa. Kasihanilah saya ya Tuhan. Apakah saudara sungguh-sungguh percaya bahwa dosa saudara diampuni oleh Yesus Kristus yang mati di kayu salib dan hidup kembali? Jikalau demikian, jawablah, saya percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamatku. Apakah saudara sungguh-sungguh hendak menyatakan syukur kepada Allah, serta hidup selaku anak-anak Allah di dalam hidup saudara? Jikalau demikian, maka jawablah, tiap-tiap hari saya hendak menyatakan syukur kepada Allah. Dan hidup dalam pertobatan sebagai anak-anak Allah. Setiap orang yang merasa dan berbuat demikian dalam hati dan hidupnya, tentu akan diterima oleh Allah dan layak
duduk serta dalam perjamuan kudus dari anaknya Yesus Kristus. Namun janganlah ada anggapan bahwa kita baru boleh ikut perjamuan kudus kalau kita sudah sempurna dan tidak berdosa lagi. Kita mengikuti perjamuan kudus ini bukan karena kita sempurna, tapi karena Kristus telah mengampuni dosa kita. Namun kita harus selalu berupaya melawan segala keinginan jahat dan hidup taat menurut kehendaknya. Maka kita yakin biarpun dosa dan kelemahan masih ada di dalam kita, tetapi Allah menerima kita dalam anugerahnya. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Ibu, saudara-saudara dan anak-anak semua dipersilahkan berdoa di dalam hatinya masing-masing. Kita memasuki saat teduh. Tuhan kita Yesus Kristus, pada malam tatkala ia diserahkan itu, diambilnyalah roti, dan setelah mengucapkan doa syukur, ia membelah-belah roti itu dengan tangannya sambil berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Begitu pula setelah makan, ia memberikan piala anggur itu kepada mereka. Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kekasih, serta anak-anak semua, ingatlah akan sabda Tuhan Yesus Kristus. Datanglah kepadaku kamu semua yang telah lelah dan merasakan beratnya beban. Aku akan menyegarkan kamu. Marilah dengan sukacita, karena segala sesuatu telah sedia. Dipersilahkan jemaat untuk mengambil roti dan anggur dan dipegang masing-masing. Kemudian kembali ke tempat posisi berdiri. Jika sudah siap, kita bersama-sama ambillah, makanlah, inilah tanda dari tubuh Tuhan kita Yesus Kristus yang sudah diserahkan karena dosa kita. Ambillah, minumlah, inilah tanda dari darah Tuhan kita Yesus Kristus yang sudah ditumpahkan untuk keampunan dosa kita. Amin.
Kiranya tubuh dan darah Tuhan kita Yesus Kristus yang kudus dan mulia itu menguatkan dan memelihara saudara kepada hidup yang kekal. Amin. Silahkan duduk kembali. Kita menaikkan rangkaian syafaat kita. Ya Allah, Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga, Bapa kami dalam Yesus Kristus, kami menaikkan ucapan syukur dan terima kasih kami kepadamu, karena Tuhan telah memberkati hidup kami. Tuhan menyertai sepanjang perjalanan hidup kami di tahun 2020. Kami percaya ada banyak pergumulan yang kami alami, tapi boleh kami lewati karena pertolongan dan kekuatan Tuhan. Kami boleh tiba di penghujung tahun 2020 ini semata-mata adalah karena kasih tuntunan-Mu. Kami mengucap syukur ya Allah atas kebaikan dan kemurahan-Mu, atas berkat yang sudah Engkau limpahkan, atas kekuatan, kesehatan dan keselamatan yang kami boleh alami. Terima kasih atas segala keberuntungan dan keberhasilan yang boleh kami terima. Terima kasih atas segala kesuksesan dalam pekerjaan, karya dan tugas serta pelayanan kami. Terima kasih ya Tuhan, rumah tangga dan keluarga kami ada dalam keadaan sehat. Kami boleh menikmati hidup bahagia, harmonis dan sejahtera. Kami pun menyadari Tuhan di tahun 2020 ini ada banyak pergumulan yang kami alami. Kehilangan orang yang kami cintai dan kasihi, yang akibatnya kami mengalami duka cita yang mendalam. Hanya karena kasih dan pertolongan Tuhan kami boleh dihibur dan dikuatkan, sehingga di penghujung tahun 2020 ini kami boleh dihibur dan dikuatkan oleh Tuhan, agar kami boleh semangat dalam memasuki tahun 2021. Dan kami percaya kami ada dalam tuntunan-Mu, sehingga kami senantiasa tidak jatuh, kami tidak lemah, kami tidak putus asa, tapi melainkan kami bangkit, semangat, siap untuk melakukan pekerjaan, tugas dan tanggung jawab kami. Kami serahkan ya Tuhan kegiatan program jemaat GKI Keharap. Kami serahkan kegiatan dan berbagai program di tingkat majelis sinode, majelis resort, sampai ke tingkat majelis jemaat. Tuhan memberkati dalam rangka persiapan untuk menghadapi sinode umum. Kami percaya oleh kuasa Roh-Mu memimpin dalam segala persiapan untuk berlangsungnya acara sinode umum ini nanti, sekalipun dalam situasi pandemi COVID-19. Namun Tuhan, Engkau senantiasa memberikan keputusan yang terindah untuk dilakukan dan dijalani oleh Majelis Sinode GKI 5 tahun ke depan. Untuk itu kami percaya dengan Roh-Mu yang kudus memimpin dan memberkati dalam rangka memilih dan menetapkan orang-orang yang akan duduk di tingkat Majelis Sinode GKI untuk 5 tahun ke depan. Berikanlah hikmat-Mu agar mereka dapat menjalankan tugas pelayanan dan pengabdian dengan baik. Ya Allah, Bapa di surga, diberkati jemaat-Mu yang sedang terbaring sakit di rumah atau di rumah sakit. Entah mereka yang masih berada dalam isolasi, kami percaya Tuhan mendampingi, memberikan kekuatan, memulihkan, memberikan semangat. Tuhan berkenan memberikan kesembuhan bagi mereka yang berduka cita. Tuhan hibur dan kuatkan. Kami doakan mereka yang ditambahkan usia, biarlah ungkapan syukur, hormat dan terima kasih senantiasa mereka nyatakan kepadamu sebagai bentuk sukacita dan syukur mereka atas penambahan usia. Diberkatilah Tuhan kegiatan, pekerjaan dan pelayanan kami 1 tahun ke depan.
kami mau pertaruhkan dalam tangan kuasa-Mu. Engkau memberkati agar segala apa yang kami sudah persiapkan dengan baik mau kami lakukan dalam bentuk pelayanan bagi warga jemaat. Sekalipun dalam situasi pandemi, kami percaya Tuhan, pekerjaan dan pelayanan kami tidaklah sia-sia, melainkan senantiasa Allah ada bersama kami, memberkati seluruh warga jemaat-Mu, agar dengan tekun dan setia untuk mengikuti persekutuan, walaupun dengan harus berada di rumah masing-masing. Kami percaya Tuhan Engkau memberkati kegiatan dan berbagai program-program dalam jemaat kami. Kami percaya dengan kasih dan pertolongan-Mu, tugas dan pelayanan kami boleh kami lakukan dengan baik. Kami serahkan seluruh warga jemaat-Mu. Kami percaya Tuhan, Engkau membentengi, menjaga dan melindungi mereka, agar terhindar dari segala sakit penyakit, teristimewa virus corona. Tuhan berkenan dengan Roh-Mu memimpin dan memberkati pihak kesehatan, agar dapat menemukan vaksin dan sekaligus dapat memulihkan, menyembuhkan, dan memutuskan mata rantai COVID ini. Terima kasih Bapa. Ini doa pinta harapan kami. Kami naikkan dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami, yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita menyerahkan persembahan syukur kita. Untuk persembahan syukur tutup tahun dan perjamuan kudus dapat diserahkan ke kantor sekretariat setiap jam kerja di kotak yang tersedia, ataupun di kotak surat di depan pastori koster gereja di saat kantor sekretariat tutup, atau dapat juga disetorkan melalui rekening GKI Keharap yang tertera di Warta Jemaat. Nas pengantar persembahan kita untuk saat ini terambil dari Amsal pasal 11 ayat 24 sampai 25. Ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya. Ada yang menghemat secara luar biasa namun selalu berkekurangan. Siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Untuk persembahan yang akan kita kumpulkan, marilah kita berdoa. Bapa kami yang ada dalam surga, Tuhan yang kami kenal dalam nama Yesus Kristus, kini kami akan menyampaikan persembahan dari sekian berkat yang terus mengalir dalam kehidupan kami. Kiranya Tuhan Yesus memberkati persembahan yang akan kami sampaikan ini, biarlah dapat berguna dan dipergunakan untuk melayani Tuhan dan sesama kami. Berkati jugalah apa yang masih tersisa dalam keluarga kami, biarlah kami dapat mempergunakannya dengan bijaksana. Bersama barang duniawi ini, biarlah kiranya Tuhan menerima hidup, jiwa dan raga kami yang akan kami persembahkan bagi kemuliaan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Persembahan dikumpulkan, jemaat menyanyi dari Kidung Jemaat 331 bait 1 dan 6. Bayang
sidang jemaat Tuhan yang kekasih dalam Kristus, kami undang kita berdiri. Terimalah berkat Tuhan dan pergilah dengan selamat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Sungguh mulia kasih-Mu, oh Yesus, taat setia-Mu di bukit Golgota, Kau mati bagiku. Layakkanlah aku sesuai kehendak-Mu. Ampuni aku, hapuslah dosaku, barui hidupku.
kasih